Padahal kalau misalkan kita kembali lagi ke akar katanya, di sini ada dua nih. Satu ada kata urban, satu ada kata isasi, akhiran isasi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang akhiran isasi itu selalu merujuk kepada sebuah proses kan, ya, asimilasi atau apa sasi atau asi gitu ya, yang akhirannya itu pasti saja mengarahnya itu kepada proses. Kalau tadi kita sempat singgung ya, urban itu kan ciri-ciri wilayah yang secara fungsi memiliki kemiripan seperti kota. Artinya berarti urbanisasi kalau menurut konsep ya, konsep geografi yang benar adalah proses pengkotaan. Ya, proses pengkotaan atau menuju kota sama saja. Nah, tadi yang disampaikan oleh Perdi, Pajar ya, dibilang bahwa ada pertambahan penduduk katanya. Betul, karena tadi city itu sendiri kan ada konsentrasi penduduk nih, ya, yang C-nya ini. Artinya wilayah tersebut mungkin bertambah penduduknya menjadi ciri-ciri wilayah perkotaan. Bisa itu masuk ke dalam bahasan urbanisasi ya. Betul sekali. Nah, kemudian masuk lagi ke yang tadi ya, atau sebelum kita masuk ke bahasan yang teori keruangan kota, kita sedikit-sedikit saja menyinggung terkait dengan masalah kota ya. Jadi kota itu sebetulnya berkembang berdasarkan, ada yang berdasarkan jumlah penduduk, melihatnya ya, karakteristik kota itu. Ada yang berdasarkan dari, memang dari dulunya, dari penduduk sih sebetulnya ya. Jadi dulunya kalau misalkan kita lihat, atau di sini ya, misalkan di sebuah wilayah tersebut hanya berisi 4 rumah penduduk atau 4 rumah kepala keluarga. Artinya kekerabatan mereka itu sangat erat sekali, ya. Karena ya mungkin ada unsur kekerabatan di sini nih. Ini berkembang misalkan beribu atau beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, kita kenal dengan istilah hamlet atau hamlet, ya. Hamlet atau hamlet. Nah, ketika si hamlet ini kemudian, wah ternyata berkembang nih dari yang dulunya hanya 4 rumah menjadi beberapa rumah. Ya. Banyak tetangga sekarang. Kemudian mulai ada infrastruktur jalan ya. Kemudian ada ibaratnya tuh tokoh masyarakat yang dijadikan pemimpin untuk mengurusi wilayah tersebut yang kita kenal dengan istilah desa ya. Dalam bahasa Inggris kita kenal istilah ini dengan nama village ya, village. Nah, kemudian bisa saja dari village ini berkembang lagi. Ya. Berkembang lagi misalkan infrastrukturnya makin banyak, kemudian apa namanya tuh? Jumlah penduduknya makin banyak, kemudian sarana dan prasarananya sudah makin lengkap ya. Misalkan ada puskesmas atau mungkin rumah sakit kecil ya. Misalkan di sini ada rumah sakit kecil, kemudian ada pusat-pusat pemerintahan ya yang kecil. Nah, kita kenal dari village ini berkembang nih menjadi small town ya, small town. Small town. Nah, dari small town berkembang lagi terus-menerus ya. Jadi dari small town berkembang lagi. Berkembang lagi menjadi wilayah yang lebih kompleks ya. Misalkan ada kompleks perumahan ya dan lain sebagainya. Kemudian ada klasterisasi wilayah-wilayah tertentu
ada industri meskipun sangat sederhana atau kecil. Maka kita kenal dengan istilah city. Bukan city, masih town ya. Kalau tadi small town, sekarang sudah town. Nah, town yang berkembang terus-menerus menjadikan sebuah pusat aktivitas ekonomi ya. Jadi wilayah permukiman menjadi lebih tergeser ke arah luar ya. Nah, wilayah tengahnya itu menjadi untuk ekonomi semuanya ya. Ekonomi, jasa, dan lain sebagainya. Berkembanglah si town tersebut menjadi city. Nah, sebetulnya seperti inilah perkembangan dari hamlet sampai menuju city. Kalau misalkan kita lihat dari fungsi ya, dari fungsi. Jadi dari hamlet, kemudian village, small town, town, hingga jadi city. Kalau misalkan kita lihat nih, small town itu ibaratnya tuh seperti kota kecamatan lah, ya. Kota kecamatan. Dia lengkap, tapi tidak selengkap yang ada di kota kabupaten, ya. Ibaratnya seperti itu ya. Ini kota kecamatan. Kalau town, dia seperti ibu kota kabupaten, ya. Kabupaten. Itu kalau town. Kalau city, oh ini udah seperti ibu kota provinsi nih. Nah, pasti kalian kenal nih perbedaan antara kedua ini ya. Ibu kota provinsi ini. Nah, itulah perkembangan kalau misalkan kita melihatnya dari fungsi kawasan. Tapi ada juga perkembangan daripada kota itu jika melihat dari jumlah penduduk. Ada juga yang berdasarkan hal tersebut ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan jumlah penduduk, ada kota kecil yang kita kenal dengan istilahnya itu sebagai polis ya. Jadi kota itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya polis ya, kota. Makanya di wilayah Yunani itu seringkali akhiran kota itu ada polis-polisnya. Contoh, ada Heliopolis. Heliopolis. Minneapolis. Ada apa lagi? Minneapolis termasuk. Minea. Minneapolis. Mineo di mana tuh? Amerika. Itu di Amerika ya, Minneapolis ya. Artinya polis itu lebih mengarah ke kota ya istilahnya. Nah, itu polis nih. Jadi kalau misalkan dari jumlah penduduk, polis ini ya sedikit lah ya. Kemudian dari sini muncul lagi ya. Menjadi misalkan metropolis. Metropolis. Ya. Metropolis. Kalau metropolis mungkin sudah masuk ke 100.000 penduduk sampai 1 jutaan lah ya. 1 juta penduduk mungkin bisa masuk ke dalam kategori metropolis. Kalau di Pulau Jawa banyak. Kalau di Pulau Sumatera mungkin kakak nggak tahu ya Medan berapa penduduknya ya, atau Riau, Pekanbaru gitu ya. Kakak juga untuk lengkapnya berapa untuk data terbaru. Nah, kalau misalkan berkembang si jumlah penduduk tersebut dari metropolis menjadi megapolis atau megalopolis. Biasanya megapolis saja ya. Nah, kalau megapolis biasanya dia lebih dari 10 juta. Nah, bukan Jakarta, Tokyo lah ya. Tokyo itu sudah mencapai di angka lebih dari 12 sampai 13 juta jiwa di kota Tokyo. Bayangkan ya, di satu kota terkumpul orang 13 sampai 14 juta jiwa. Begitu padatnya ya. Makanya pembangunan permukimannya bukan ke pinggir
wilayah kota itu ya, tapi ke atas untuk mengurangi beban biaya ya terkait dengan harga lahan soalnya nanti. Makanya mereka pakainya vertikal huniannya ya. Dari megapolis kemudian menjadi apa? Tiranopolis mungkin. Tiranopolis ya. Nah, tiranopolis ini muncul karena adanya ibaratnya tuh apa ya? Antitesis daripada polis itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat tadi itu kota itu sebagai sesuatu hal yang wah banyak aktivitasnya ya. Kemudian dari infrastrukturnya bagus, transportasinya lengkap. Tapi jangan dikira ya, ternyata angka kriminalitas dari yang berkembang di wilayah perkotaan juga nanti bertambah banyaknya itu berbarengan ya. Kalau misalkan jumlah penduduk tinggi, biasanya angka kriminalitasnya pun akan tinggi. Nah, ketika wilayah tersebut sudah masuk ke dalam tahap chaos ya, chaos, maka masuk ke dalam kategori tiranopolis ya. Sangat mencekam gitu ya, untuk keluar rumah saja malas gitu, banyak begal dan lain sebagainya. Kalau misalkan di dalam dunia fiksi ilmiah ya, atau di dalam dunia perfilman, kita mengenal ada kota Gotham ya. Kalau misalkan di film Batman, kota Gotham itu benar-benar banyak sekali kriminalitas yang ada di sana ya, kemudian korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu adalah gambaran daripada tiranopolis ya. Nah, kalau misalkan si kota tersebut sudah tiranopolis dan tidak bisa dipecahkan permasalahan tersebut, akhirnya masyarakat yang ada di kota tersebut itu menjadi malas gitu untuk tinggal di wilayah sana. Sehingga mereka berniat untuk eksodus ya, keluar dari kota tersebut ya, untuk mengamankan diri misalkan ya. Maka kota tersebut ditinggalkan ya. Sehingga lahirlah sebuah kota yang dinamakan nekropolis ya, atau kota yang mati ya. Baik itu dari aktivitas penduduk ataupun misalkan dari ekonominya. Jadi sudah mati nih karena faktor-faktor yang tadi. Nah, ini adalah perkembangan daripada kota berdasarkan jumlah penduduk dan aktivitas-aktivitas ekonomi. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau misalkan mau bertanya, silakan ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke teori keruangan kota. Nah, jadi kalau jadi teori keruangan kota itu terkait dengan aktivitas ekonomi, ya, harga lahan, dan sebagainya. Jadi kita masuk ke teori keruangan kota. Nah, dari aktivitas ekonomi tadi biasanya membentuk ruang kota. Ya. Ruang kota itu ibaratnya tuh bisa dari wilayah, ya, bisa dari struktur ruang daripada kota itu sendiri. Ya. Jadi dari aktivitas ekonomi, semua inputnya itu ya dari ekonomi, kemudian dari aktivitas penduduk, maupun dari faktor fisik. Nah, ini faktor-faktor ini nanti akan membentuk ruang wilayah kota. Nah, di soal yang tadi ada pertanyaan terkait dengan pola-pola keruangan kota ya. Jadi ada beberapa ahli ya. Contohnya itu adalah si Burgess. Burgess ya. Burgess menyatakan ya. Ini yang pertama dulu, si Burgess mengatakan bahwa seandainya kota tersebut terbentuk di wilayah yang datar ya. Jadi kalau misalkan kita gambar wilayah yang datar gitu ya. Kemudian ke sini. Nah, wilayah CBD yang kita kenal dengan istilahnya CBD ya.
CBD itu singkatan dari Central Business District atau pusat daripada bisnis di wilayah kota, itu selalu berada di wilayah tengah sentral ya. Nah, ketika dia berlahan menjauh, maka di sini sedikit sekali. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini. Kalau digambar menjadi seperti ini ya. Jadi CBD-nya berada di tengah, kemudian dikelilingi oleh fungsi-fungsi kawasan lain ya. Jadi membentuk seperti ring. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah teori konsentris milik Burgess. Ya, konsentris milik Burgess. Nah, kalau misalkan kita lihat yang konsentris di sini, ingat dia itu syarat-syaratnya itu harus datar. Dan yang kedua ini terkait dengan harga lahan. Ya. Kita lihat CBD. CBD merupakan wilayah dengan harga lahan yang sangat tinggi. Itulah mengapa dia sangat rendah sekali nih untuk permukimannya. Jadi hampir tidak ada permukiman penduduk di wilayah CBD. Nah, permukiman penduduk itu banyaknya itu di wilayah yang jauh daripada pusat CBD. Kenapa? Karena faktor harga lahan yang menentukan. Jadi kakak di sini akan gambarkan ya pengaruh daripada harga lahan nanti akan membentuk pola-pola konsentris. Nah, ini erat kaitannya. Jadi si Burgess ini mengambil teori yang dikembangkan oleh teorinya von Thunen. Ya, von Thunen itu adalah seorang geograf asal Belanda ya, yang menyatakan bahwa harga lahan akan mempengaruhi pola-pola permukiman. Kita gambarkan grafik misalkan ya, contoh. Di sini ada grafik nih, X dan Y ya. Untuk yang X, ini kita notasikan sebagai jarak. Ya. Jarak. Berarti titik nolnya berada di sini nih. Ya. Artinya, titik nol inilah sebagai wilayah CBD. Ya, wilayah CBD. Nah, untuk yang grafik Y, sumbu Y, kita notasikan ini sebagai harga lahan. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan land cost. Ya. Land cost. Harga lahan. Oke. Kita lihat. Semakin berada di CBD, harga lahan pasti naik kan. Nah, artinya kita tentukan nilainya itu mungkin di sini nih harga lahannya. Nah, kemudian sampai di jarak berapa kilo dari CBD sih sebetulnya kalau harga lahannya itu mulai turun? Misal ada pertanyaan seperti itu. Kita misalkan saja ya, ternyata harga lahan tingginya itu sampai jarak segini nih ya. Misalkan untuk yang warna biru ini ya, untuk CBD. Kemudian semakin jauh dari CBD, artinya harga itu kan menjadi turun, menjadi di sini nih. Semakin menjauh dengan kita dari CBD. Ya. Artinya berarti kita tarik garis dari sini ke sini. Lalu sampai jam 4, dilanjutkan jam 4 lagi boleh. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan lainnya. Semakin jauh suatu tempat, harga lahan biasanya semakin rendah. Dari CBD ya. Semakin jauh dari CBD. Sorry, gambarnya jelek. Semakin jauh dari CBD, harga lahan menjadi semakin rendah. Terus seperti itu sampai jaraknya itu tak hingga ya. Maka akan semakin terus turun. Karena biasanya untuk wilayah CBD semua lengkap. Itulah yang menyebabkan lahannya tinggi atau harga lahannya tinggi. Nah, kita di sini menemukan nih sebuah ibaratnya tuh wilayah yang berimpitan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada wilayah-wilayah yang berimpitan, kita bikin saja arsir ya, diarsir wilayah tersebut. Jadi ini kita impit itu kan. Nah, ini ada wilayah 1 nih. Dia berhenti di sini nih.
Kita bikin garis tegak lurus ke sini. Oke. Kemudian ada juga wilayah lain, kita arsir dari sini berimpitan dengan garis yang hijau. Dia berhenti di titik ini misalkan ya. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Kemudian selanjutnya dari sini kita arsir lagi ke sini. Hingga berhenti di titik ini. Maka artinya di sinilah titiknya berhenti. Nah, kemudian setelah kita membangun seperti ini, kita bikin perpanjangan sumbu Y ke bawah. Nah, garis-garis yang tadi, yang putus-putus ini, kemudian kita buatkan jangka. Kemudian kita seperti membuat lingkaran. Jadi, kalau misalkan kakak pengen, lihat ya, di sini membentuk sebuah pola-pola seperempat lingkaran. Ya, artinya kalau misalkan kita bagi 4. Nah, ini artinya wilayah yang ada di sini itu adalah wilayah CBD. Ini cocok dengan yang kita gambar tadi. Ya. Jadi semakin menjauh, harga lahan semakin turun. Dan fungsi kawasan pun menjadi berbeda. Kalau misalkan kita lihat wilayah CBD, itu pasti gedung-gedung tinggi bertingkat. Ya. Tapi kalau misalkan kita menjauhi dari CBD, itu biasanya pola-pola permukiman. Nah, inilah teori yang dikembangkan oleh Burgess, ya, mengambil dari teori von Thunner. Silakan, sampai sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada yang kurang mengerti, misalkan di bagian mananya, silakan. Silakan, yang mau bertanya. Dikasih kesempatan sama kakak. Kak, Ya. kalau CBD itu sudah padat, apakah bisa meluas? Oke, pertanyaan bagus dari Pajar. Apabila CBD itu padat, apakah dia bisa meluas? Oke. Kalau di dalam teori perkembangan kota, itu bisa. Artinya, ketika kota atau city tersebut meluas, atau wilayah urban ya, karena ini sebuah kawasan, kalau misalkan wilayah urban atau kota tersebut meluas, atau CBD-nya itu meluas, artinya nanti wilayah perkotaannya pun akan meluas. Contoh ya, dulu CBD-nya segini, tapi kenyataannya mungkin wilayah pinggirannya menjadi CBD juga. Berarti kan nambah nih. Ini ke sini kan, gedung-gedungnya itu ya. Artinya di sini jadi lebih naik, tapi ke sini menjadi rendah. Kawasan CBD bertambah, kawasan urban pun bertambah. Tambahan daripada luas daripada kawasan urban, itu kita kenal dengan istilah growth. Makanya ada istilah yang kita kenal dengan istilah urban growth. Ya, jadi seperti itu Pajar jawabannya. Jadi dari CBD pertambahan atau pertambahan luasnya silakan. Bentar ya. More. Yang terkait dengan konsentris, ini udah gambarnya lingkaran, maka ini adalah konsentris. Ya. Konsentris ditemukan oleh atau dikemukakan oleh Burgess. Nah, teori konsentris ini sebetulnya sudah ada contoh kotanya. Sudah ada. Kotanya itu adalah kota Chicago di Amerika Serikat, tapi tahun 50-an. Ya. Tapi tahun 1950-an. Nah, ini adalah kota yang yaitu konsentris seperti ini. CBD-nya ada di tengah, kemudian zona-zona industrinya di pinggir-pinggiran kotanya dan lain sebagainya. Nah, ini di Chicago. Nah, kemudian ada juga ternyata kota itu tidak seperti ini nih. Ya. Pada kenyataannya nggak seperti ini kok, misalkan. Ternyata dibagi menjadi beberapa sektor. Nah, itu juga ada. Ya. Kalau teori sektor tersebut, kita kenal dengan istilahnya itu adalah
teori sektoral. Ya. Jadi, wilayah-wilayah kota itu memiliki kawasan fungsi yang berbeda-beda. Contoh, misal, gimana ya gambarnya tuh, lupa lagi. Oke. Di sini CBD. Kemudian di sini ada wilayah-wilayah permukiman, misalkan di pinggiran kotanya itu. Kemudian di sini berkembang wilayah-wilayah permukiman elit. Kemudian di sini juga berkembang lagi permukiman, misal. Kemudian di sini zona-zona komuter nih. Nah, kemudian di sini berkembang lagi seperti ini. Nah, itu ada juga yang seperti ini misalkan ya. Nah, ini namanya sektoral. Ya. Sektoral. Untuk sektoral ini dikemukakannya itu oleh Hammerhoit. Ya. Hammerhoit. Ini catatan ya, di Word ini nanti akan saya share. Ini berantakan, nanti. Nah, kalau Hammerhoit ini berarti dia melihatnya bahwa kalau misalkan faktor fisik itu membatasi. Faktor fisik, kemudian ekonomi itu membatasi pergerakannya atau perkembangan kotanya. Jadi kalau yang tadi memang tidak ada batasan ya, semuanya datar wilayahnya, artinya semuanya menjadi sirkuler. Tapi ketika misalkan wilayah tersebut berkembang di wilayah yang mungkin perbukitan, itu beda lagi bentuknya. Nah, itu dikembangkan oleh Hammerhoit dalam yang teori sektoral seperti ini. Nah, selain teori sektoral, ada juga yang terkait dengan inti ganda. Nah, kalau inti ganda adalah sebuah kawasan gitu ya, atau wilayah perkotaan di mana CBD-nya itu tetap satu ya. Tapi ada wilayah lain yang berkembang yang mungkin di kemudian hari akan berkembang menjadi sebuah CBD yang baru gitu. Nah, ini kita kenal dengan teori inti ganda ya. Jadi intinya itu ada dua. Core untuk ya. Core-nya itu ada dua. Ya, ini adalah inti ganda. Nah, untuk yang teori inti ganda ini dikemukakan oleh modelnya Harris Ullman ya. Harris Ullman. Nah, untuk yang teori inti ganda atau multiple clay, multiple nuclei. Nah, ini oleh Harris dan Ullman. Harris dan Ullman. Itu hanya untuk melihat saja seperti ketika ekonomi itu ternyata tidak berlangsung juga di CBD-nya, tapi di wilayah lain ternyata ada juga yang meningkat aktivitas ekonominya ya. Hasilnya nanti di sini akan berkembang lagi CBD yang baru. Contoh kasus di Indonesia yang seperti ini itu ada di Jakarta. Jadi kalau misalkan kakak coba masuk ke Google Earth, bentar ya. Jadi solusinya hanyalah bentar ya. Kakak masuk ke Google Earth. Oke. Nah, kalau di Google Earth kita lihat wilayah yang seperti inti ganda itu sebetulnya ada di wilayah Jakarta. Ya. Jadi Jakarta kalau misalkan kita bagi ya, ada Jakarta pusat, kemudian Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan Utara. Kalau misalkan kita lihat nih, CBD daripada ibu kota Jakarta, DKI Jakarta, itu sebetulnya ada di sini nih, di dekat Cikini, mana ya? Apalagi? Nah, di daerah-daerah Menteng ini nih. Nah, di daerah-daerah Sudirman di sini nih. Ini merupakan CBD dari Jakarta. Nah, ini nih, kelihatan gedung-gedung pencakar langitnya tinggi. Nah, ini adalah CBD dari Jakarta.
Tapi ketika kita lihat lagi, ternyata di wilayah Provinsi Jakarta tidak hanya wilayah sini saja yang berkembang, malah ke arah selatan. Nah, yang di sini nih, dekat dengan di sini nih. Ya. Artinya, inti gandanya itu berarti ada dua nih. Satu Jakarta Pusat, satu Jakarta Selatan. Itu contoh untuk yang di Jakarta, ya, yang di Indonesia. Kalau misalkan di luar negeri, itu ada juga. Kalau misalkan kita lihat kasus daripada yang ada di California, nah itu banyak sekali nih ini California ya. Nah, ada San Jose, kemudian San Francisco. Nah, ini adalah bentuk daripada inti ganda. Yang satu bergerak di bidang ekonomi, San Francisco, tapi untuk teknologi itu ada di wilayah San Jose. Ya. Jadi ketika kalian di sini ada yang punya produk Apple, ya. Jadi ketika kalian punya produk Apple, kakak coba untuk perlihatkan kepada kalian ya. Bentar ya. Palo Alto sih. Palo Alto, Stanford. Oke, di sini nih, ya. Jadi di sini itu adalah sebuah lembah. Jadi di sini ada gunung, di tengah-tengahnya ada lembah. Kita kenal dengan istilahnya itu adalah Silicon Valley. Jadi ketika kalian pernah mendengar istilah Silicon Valley, itu adalah sebuah lembah yang ada di wilayah California yang merujuk kepada wilayah yang memang mereka itu menspesialisasikan untuk perkembangan teknologi. Ya. Nah, itu adanya di mana? Di Palo Alto kebanyakannya. Ya. Kita lihat saja kantor Apple ada di mana ya. Harusnya ada sejumlah genap. Apple. Nah, ya. Nah, di sini. Ya. Kalau misalkan kita lihat di sini nih, Apple di Palo Alto banyak ya. Di sini ada. Nah, mereka membuat sebuah perkumpulan wilayah. Jadi, Apple sebagai produk handphone, ternyata bahan bakunya itu merupakan yang ada di sini semuanya. Yang kita kenal dengan istilah aglomerasi perkotaan. Seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Soal. Jadi untuk 18, ini tidak mungkin sektoral. Karena kalau sektoral, harus ada pembagian wilayah yang ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau misalkan yang inti ganda, itu juga ada di bawah ya. Jadi nggak mungkin nih. Ada 2 inti ganda itu ya. Kalau multiple segment model, belum ada kasusnya kalau misalkan kita lihat merujuk ke gambar ini ya. Hanya ada 1. Yaitu yang A ya, nomor 8 itu konsentris miliknya Burgess. Kemudian nomor 19 sekarang. Masuk ke nomor 19. Kalau punya pen tablet enak. Silahkan untuk nomor 19 kakak minta dari Ganti dong Pak Ami laptopnya. Dari siapa ya? Dari Ganti dong laptopnya yang touchscreen, bisa pakai pen tablet. Trian. Silakan Trian. Nomor 19 Trian. C, Kak. Yang mana? C. Oke, dari Trian C. Kalau dari siapa ya? Ardi. Kalau dari Ardi apa? Ardi. Bentar. Kayaknya sih B. Oke, kalau dari Ardi B ya. Kita cross check dulu ya ke lapangan ya. Bentar. Kalau misalkan kita lihat yang warna ini nih, biru dan merah, ini sebetulnya terkait dengan arus dalam. Ya, subsurface. Tuh, subsurface itu kan dalam. Kalau surface permukaannya. Ya. Kalau yang merah artinya dia berada di permukaan dan memiliki suhu yang lebih hangat. Tapi ketika dia yang warna biru, dia berarti ada di arus dalam, kemudian suhunya relatif lebih dingin. Nah,
terkait dengan arus yang berputar di Samudra Atlantik, untuk menjawab soal ini sebetulnya pakainya yang arus permukaan. Jadi kakak di sini akan gambarkan misalkan bentar ya. Sebetulnya ini untuk dihafal saja sih. Bentar ya. Surface current. Oke, dari global ya. Oke. Ntar kakak ambil dulu link ini. Oke, sip. Kita masuk ke sini berarti ya. Bentar. Kita masuk ke sini. Nah, inilah sebetulnya arus-arus permukaan. Kalau tadi itu masuknya ke dalam conveyor belt. Tapi kalau terkait dengan arus-arus, sebetulnya pakainya yang ini nih. Ya. Jadi, ceritanya gini. Inilah arus-arus permukaan yang ada di dunia saat ini. Arus laut itu dipengaruhi oleh satu, ya, kalau misalkan kita lihat, arus laut, kelihatan nggak kakak nulis di Jamboard? Kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi arus laut itu dipengaruhi gerakannya satu oleh apa? Ada yang tahu nggak? Oleh angin. Dua, oleh salinitas. Kalau salinitas, dia selalu bergerak dari yang salinitas tinggi ke salinitas rendah. Ya, jadi yang salinitas tinggi ke rendah. Itu kalau dari salinitas. Kemudian yang ketiga, dari densitas. Ya, densitas. Dari yang densitasnya tinggi ke densitas rendah. Kemudian dari suhu. Ya, dari suhu. Nah, inilah yang menyebabkan arus laut itu bergerak. Nah, untuk yang arus permukaan, ya, untuk arus permukaan biasanya memakai faktor ini nih yang berpengaruh. Ini untuk arus permukaan. Tapi untuk yang ketiga ini untuk arus dalam. Ya, ini untuk arus dalam. Yang kita kenal dengan istilahnya itu adalah termohalin. Termo itu panas, halin itu dari salinitas. Ya, jadi termohalin itu terkait dengan salinitas, suhu. Nah, dari salinitas suhu nanti bakal berkembang menjadi densitas. Nah, kita yang angin dulu, ya, yang permukaan. Nah, untuk arus permukaan, gambar ini. Jadi dia itu dipengaruhi oleh tiupan angin. Ya. Kalau misalkan kita lihat atau kakak, mana ya caranya ya? Copy dulu ya, bentar ya. Salin. Nah, di sini coba ya kita tempel. Coba. Oke. Nah, ini arus permukaan nih. Ya. Nah, ingat tadi bahwa arus permukaan ini sebagian besar dipengaruhi oleh angin. Maka gerakan-gerakan yang ada di sininya itu kita kenal dengan karena pengaruh angin. Nah, contoh. 0, ini garis khatulistiwa nih. Ekuator. Nah, wilayah yang ada di atas ekuator atau lebih tepatnya di sebelah utaranya ekuator, kita kenal bahwa ini adalah wilayah BBU kan? Bumi belahan utara. Ketika di ekuator ke wilayah kutub selatan, kita kenal dengan istilah BBS. Kita lihat arah gerakannya. Arah gerakan yang pertama dulu ya, yang di BBS semuanya. Arah gerakan arus laut
yang ada di belahan bumi selatan itu memiliki arah berbelok ke arah kiri. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum Buys-Ballot. Hukum Buys-Ballot yang berkata, ketika di belahan bumi selatan, angin itu bergerak ke arah kiri karena proses Coriolis effect atau efek Coriolis. Makanya, ketika misalkan di sini ada South Pacific, artinya arus Pasifik di selatan, dia nggak belok ke kanan ke Antartika, tapi beloknya itu ke kiri. Ya. Karena dia berasal dari wilayah kutub, ya, artinya lingkar kutub selatan, maka berkembanglah arus Peru yang arusnya bersifat dingin. Karena South Pacific berasal dari lingkar kutub selatan. Ketika arus tersebut berbalik ya ke South Equatorial, dia menjadi ibaratnya tuh hangat karena berada di dekat khatulistiwa yang si South Equatorial ini. Kemudian nanti turun di sini sebagai arus Australia Timur. Di sini arusnya itu hangat. Kenapa hangat? Karena dia berasal dari khatulistiwa sebagai kelanjutan dari sini, South Equatorial. Nah, makanya kakak nggak setuju kalau bumi itu datar ya. Kalau bumi itu datar, dia nggak bisa ngejelasin tentang arus laut ini. Makanya kita yang biasa-biasa aja lah ya, jangan yang aneh-aneh. Kita pahamnya yang mazhab bumi itu bulat. Nah, ketika misalkan dia berbalik dari arus ekuatorial selatan, dia menjadi hangat sebagai arus Australia Timur, balik lagi ke kiri. Ini beloknya ke kiri nih. Balik lagi ke lintang kutub di South Pacific atau Pasifik Selatan. Di sini didinginkan lagi. Naik lagi Peru, dingin lagi. Nah, seperti itu. Ketika di Atlantik juga sama seperti itu ya. Jadi South Atlantic dingin, kemudian naik sebagai arus Benguela karena dia berasal dari wilayah dingin, maka dia dingin Benguela itu. Nah, tadi kakak udah bilang bahwa ada gurun Namib di sini. Dia kan panas gurun, tapi ketemu arus Benguela yang dingin. Panas ketemu dingin, muncullah uap-uap air, ya, kabut-kabut. Nah, di Namibia, gurun Namibia itu terkenal karena kabutnya, karena dipengaruhi oleh arus Benguela. Kemudian naik sebagai arus ekuatorial selatan atau arus khatulistiwa selatan ya di Samudra Atlantik. Kemudian belok ke kiri lagi. Ya, belok ke kiri lagi sebagai arus Brazil yang hangat. Karena dihangatkan di wilayah ekuator. Kemudian ada nih pertanyaan pasti, Kak, kok ini beloknya ke kanan? Ini sebetulnya bukan belok ke kanan, tapi karena di sini ada morfologi dasar laut yang seperti jalan ya. Artinya maka ada arus yang bergerak melalui celah-celah tersebut masuk ke sini. Ya. Nah, kemudian dari Brazil turun lagi sebagai South Atlantic atau Atlantik Selatan. Begitu pula di Samudra Hindia juga sama ya. Samudra Hindia, kemudian arus Australia Selatan yang dingin, ya, masa udaranya dingin. Ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan di cuaca di Bandung kemarin-kemarin ya. Kenapa udaranya sangat dingin pada waktu musim kemarau. Karena dipengaruhi juga oleh arus Australia Selatan yang memang dia tidak membawa uap air. Ya. Dingin itu tidak membawa uap air. Naik sebagai ekuatorial selatan, kemudian turun sebagai arus Mozambik dan arus Agulhas. Ya. Agulhas seperti ini. Nah, kemudian untuk wilayah yang bumi belahan utara, kebalikannya. Di belahan bumi utara, angin kan beloknya ke arah kanan. Maka begitu juga dengan arus.
arus juga di belahan bumi utara beloknya ke arah kanan. Kenapa? Kan arus dipengaruhi angin. Contoh, misalkan di Atlantik Utara ya, di Atlantik Utara. Di sini ada arus ekuatorial utara. Dia belok ke arah kanan ke sini. Ya, tidak belok masuk ke sini ke Karibia terus ke sini enggak, tapi belok ke arah kanan. Sebagai arus teluk atau Gulf Stream. Dari Gulf Stream ini kemudian belok lagi ke kanan ya sebagai arus Canary. Ada pertanyaan lagi dari kalian pasti. Kok ini beloknya ke kiri? Sama seperti yang tadi yang ada di arus ekuatorial selatan ini. Jadi ada sebuah morfologi yang menjadikan dia itu beloknya ke sini nih. Karena pengaruh morfologi ya. Bukan karena pengaruh angin. Masuk sebagai arus Norwegia. Nah, kemudian dari Canary menjadi dingin, berkembang lagi menjadi arus ekuatorial utara. Nah, seperti inilah arus-arus permukaan secara global ya. Nah, pengaruh daripada arus global ini banyak. Contoh, ketika pertemuan arus hangat dan arus dingin, itu seringkali menjadikan wilayah tersebut itu kaya akan ikan. Kenapa? Alasannya seperti ini. Atau mungkin dari kalian ada yang tahu nggak? Kenapa pertemuan antara arus hangat dan arus dingin biasanya kaya akan ikan? Kakak kasih contoh ya. Nih, di sini. Ini pertemuan antara arus hangat dan arus dingin. Kemudian di sini. Oke. Kakak mau nanya nih sekarang ke Asti Nur. Bisa dengar suara kakak Asti? Ya, Kak. Oke, dari Asti. Kira-kira kenapa Asti dari pertemuan dua arus yang berbeda itu bisa kaya akan ikan? Kira-kira kenapa? Tahu, Kak. Tahu ya. Kalau dari Sasa silakan Sasa. Ada yang mau ditanyakan atau gimana Sasa? Silakan. Itu kan pas arusnya itu Silakan Sasa. apa tuh bolak-balik kan ada arus panas sama arus dingin. Terus arus panas itu mengandung banyak fitoplankton yang untuk makanan ikan. Makanya Betul, banyak ikan di situ. Sip. Kalau yang arus dinginnya? Enggak, Deng. Itu pokoknya kedua arus itu tuh bikin arus jadi hangat, terus banyak fitoplanktonnya. Makanya banyak ikan yang ada di situ. Sip. Sebetulnya betul untuk yang arus hangatnya. Betul sekali. Jawabannya seperti itu ya. Jadi betul kata Sasa tadi. Kalau arus hangat, ya namanya juga hangat ya. Berarti dia itu membawa fitoplankton hasil dari bergeraknya dari ekuator kan. Karena ekuator banyak sinar matahari, udaranya jadi hangat, banyak fitoplankton yang ikut terbawa. Nah, untuk yang arus dingin, dia itu membawa nutrien ternyata. Kaya akan nutrien dan oksigen. Jadi ketika dua hal ini bertemu, udah melimpah ikan ya. Contohnya Jepang. Makanya Jepang menjadi sebuah negara yang memang menjadikan industri perikanan menjadi ujung tombak ekonominya untuk di pantai-pantai timur Jepang. Begitu pula yang ada di Amerika Serikat bagian timur. Di Boston ya, di Massachusetts di sini. Ini banyak berkembang nelayan-nelayan ya yang memanfaatkan pertemuan arus Gulf atau arus teluk dengan arus Labrador. Jadi pertemuan ini jadi kaya akan ikan. Kalau misalkan kalian suka nonton National Geographic, ada program di National Geographic namanya itu Wicked Tuna. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton National Geographic dan nonton Wicked Tuna, itu kan orang-orang yang ada di wilayah sini nih. Massachusetts, ya.
Boston, dan lain sebagainya. Nggak ada tuh orang misalkan dari mana? Florida, misalkan dari sini nggak ada. Dari sini. Karena pertemuan daripada arus Labrador dan Gulf Stream. Jadi mancingnya emang di sekitar sini. Nggak ada mancingnya ke Karibia misalkan nggak ada. Ke sini nih mancingnya. Karena memanfaatkan itu. Itu sebetulnya ya. Betul jawabannya seperti itu Sasa. Masih Sasa. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan, bebas. Kalau tidak ada, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Ya. Di sini tadi katanya, arus laut yang berputar di Samudra Atlantik. Nah, kebetulan kan Samudra Atlantik di sini nih. Nah, Atlantik Utara tadi di sini itu berarti North Equatorial, ya, satu. Dari North Equatorial ini kemudian ada arus yang bergerak dari sini. Kita namakannya itu tadi sebagai arus Teluk atau Gulf Stream, ya. Berarti arus Katulistiwa Utara di A ada, kita biruin. B juga ada. C ada juga. D ada juga. Oke, jadi untuk yang opsi A, B, C, D, untuk yang arus Katulistiwa Utara nggak ada masalah. Kemudian untuk yang pilihan keduanya ini bukan Gulf ya, Gulf, sorry, typo. Gulf Stream, ya kelanjutan sebagai arus Katulistiwa Utara tadi ya. Gulf Stream, ini bukan Gulf ya, Gulf. Nah, Gulf Stream, ya. Kemudian ini juga, ya. Nah, kalau Labrador, dia dari lintang kutub, dari sini nih. Ya, jadi dia nggak masuk ke Samudra Atlantik bagian utaranya. Jadi kita coret nih untuk yang Labrador. Kemudian dari Gulf Stream, kemudian berkembang nanti belok lagi ke kanan sebagai Atlantik Utara. A ada. Tapi B, karena ini sudah terlanjur Labradornya yang nggak masuk, berarti kita coret semuanya. Ya. Kemudian Atlantik Utara di sini ada juga. Nah, untuk D ada arus California. Kalau California tadi tidak ada di Atlantik, dia adanya di Pasifik di sini, ya. Maka untuk California kita coret. Artinya opsi D kita coret semuanya. Nggak mungkin. Nah, berarti pilihan ada dua nih. A atau C. Kalau misalkan kita lihat tadi, kepanjangan daripada Atlantik Utara itu adalah arus Canary, ya, yang ada di sebelah barat Prancis, Spanyol, kemudian Afrika Utara. Nah, itu berkembang arus Canary, ya, Kepulauan Canary, karena di sana ada Pulau Canary. Tweety, ya, si Tweety itu orang sana tuh, Canary, ya. Nah, Benguela itu ada di Afrika, dia nggak masuk nih di sini. Jadi opsi C kita coret. Ya, kita coret. Jadi untuk berputar Samudra Atlantik Utara ya ini. Ya, jadi jawabannya adalah A. Buktinya kita lihat lagi ya, yang tadi. Kalau misalkan kita lihat buktinya, nah ini. Jadi dari Ekuatorial Utara, belok inilah arus nomor 20 sekarang. Oke. Untuk nomor 20 kakak minta dari Arnanda Putri. Nanda, silakan Nanda. Jawabannya apa Nanda? Atau yang mau menjawab silakan angkat tangan.
Oke, dari Sasa. Jawaban Sasa apa? Apa, Sa? Halo. Gak kedengeran, Sasa. Kalau aku C, Apa tuh? modernisasi pertanian. Oke, Atau dari Sasa, modernisasi pertanian. Dari yang lain mungkin ada yang mau angkat tangan? Aku B, Kak. Oke, dari dirimu B ya. Kalau yang dari yang lain silakan. Kita lihat ya soalnya ya sekarang ya. Gambar apa sih itu sebetulnya? Pengen lihat apa sih gitu yang ditunjukin dari gambar tersebut? Irigasinya kan ya? Ya. Jadi irigasi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian dari apa gitu ya. Pertanyaannya sebetulnya seperti itu. Nah, Kakak mau share dulu materi sedikit ya terkait dengan geografi pertanian. Jadi Kakak udah bikinin nih buat kalian. Jadi nanti kalian tinggal baca-baca saja untuk latihan ya. Jadi sebetulnya terkait dengan pertanian kita harus tahu dulu tempat bertani itu kan sebetulnya di tanah ya. Jadi harus tahu tanah untuk kondisi untuk pertanian itu sebetulnya yang paling banyak itu adalah mineral. Kemudian disusul udara dan air. Sisanya bahan organik. Jadi kalau kebanyakan bahan organik, tanaman juga mati. Ya. Jadi keseimbangannya itu optimumnya seperti ini nih. Ya. Jadi dari mineral, ada udara, ada air, dan bahan organik. Bahan organik hanya sedikit sekali. Nah kemudian dari mana tanah tersebut kita tahu bahwa tanah itu merupakan hasil pelapukan, ya khususnya pelapukan mekanis. Dan sebetulnya nggak hanya mekanis, ada biologis ya dan lain sebagainya, kimiawi dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari mekanis seperti ini ya, jadi yang dulunya satu blok batuan kemudian pecah karena mungkin dari suhu udara ya, tekanan udara, hujan, kemudian dari panas menjadi mengkerut pecah batuannya menjadi kecil-kecil dari sini. Lebih halus lagi sampai menjadi tanah. Jadi artinya tanah itu terjadi bukan hanya prosesnya dalam 1 hari 2 hari. Jadi tanah itu terbentuk dari mungkin prosesnya jutaan-jutaan tahun yang lalu atau ratus ribu tahun yang lalu ya. Sehingga menjadi tanah sampai saat ini itu. Lama sekali prosesnya. Ada juga melalui pelapukan kimiawi dan organik, tapi Kakak ini akan lewat saja karena nanti bagian ini akan Kakak share materinya kepada kalian ya. Jadi semua ini Kakak akan kasih. Nah, untuk yang tadi intensifikasi dan ekstensifikasi. Mana ya? Akan share yang bagian itu saja dulu. Extend dan intense mana ya? Intense. Oke, Indonesia. Oke, dari sini dulu ya. Jadi dengan adanya permasalahan pangan di dunia, sebetulnya permasalahan pangan di dunia ini terkait dengan teori Malthus. Kalau misalkan kalian pernah dengar ya. Jadi Kakak mau share dulu ini terkait dengan teori Malthus di sini, di Jamboard ya. Jadi, kalau misalkan kita bikin grafik nih, ada grafik X, ada grafik Y. Grafik X itu terkait dengan tahun, ya. Tahun. Kalau grafik Y itu jumlah atau kuantitas. Maaf nih, sebelumnya teman-teman, kita langsung bablasin aja sampai jam 4 ya, biar nanti langsung selesai jam 4 gitu. Nggak ada istirahat dulu jam 15.30 gitu ya, biar langsung nggak kepotong dulu. Nah, untuk teori Malthus, dia berpendapat bahwa kalau misalkan kita lihat, pangan pertambahannya itu seperti deret apa?
Hitung atau angka? Hitung atau deret ukur? Nah, kalau pangan, dia menyatakan bahwa dia itu seperti gunakan pengembangan lain agar produktivitasnya meningkat. Kata kuncinya lahannya terbatas. Nah, upayanya apa saja? Contoh satu, pemilihan bibit unggul. Kasus lain misalkan di sini Sasa tadi 10 hektar pengen keluar 100 ton misal ya. Di satu sisi lain misalkan di sini dari Febri atau Pidi misalkan ya, Fidiatun misalkan punya lahannya itu 100 hektar. Keluarnya juga 100 hektar. Nah, berarti apa yang dilakukan Vidi sama Febri ya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau misalkan dari Sasa yang hanya 10 hektar pengen keluar 100 hektar, dia harus punya upaya lebih nih. Contohnya pemilihan bibit unggul. Misalkan Febri sama Vidi itu nggak pakai bibit unggul. Bibitnya yang biasa saja, yang murah. Tapi kalau Sasa, pakainya bibit unggul. Meskipun hanya 10 hektar, tapi ternyata hasilnya bisa sampai 100 hektar misalkan. Nah, itu karena upaya pemilihan bibit unggul. Kedua, karena proses pemupukan. Meskipun lahan sedikit tapi dipupuk, dibandingkan yang luas tapi nggak dipupuk, itu mungkin bisa mendekati yang lahannya luas. Ya, bisa keluar 100 ton misalkan. Ketiga, dengan pengolahan tanah yang bagus misalkan ya, itu bisa keluar juga. Dan yang keempat, irigasi yang tadi ada di soal ya. Jadi karena ada irigasi yang bagus, itu juga bisa menambah atau meningkatkan produktivitas pertanian. Dan yang kelima, pemberantasan hama dan gulma. Itu untuk upaya atau usaha-usaha intensifikasi. Nah, kemudian ada juga isu yang terkait dengan ekstensif. Nah, extend ini kan dalam bahasa Inggris artinya memperluas. Artinya, dia pengen meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas wilayah pertanian juga. Jadi kalau misalkan Sasa pengen keluar 100 ton, tapi yang dipilih Sasa itu nggak pakai bibit unggul, tapi malah membeli lahan yang di sekitarnya menjadi 100 hektar, nah usaha Sasa itulah yang kita kenal dengan ekstensifikasi. Ya. Jadi dengan cara membuka lahan pertanian yang baru. Nah, kalau mekanisasi pertanian, ada juga istilah ya. Mekanisasi pertanian itu ibaratnya dengan cara semua alih fungsi untuk si aktivitas pertaniannya itu dengan mekanis, dengan teknologi. Contohnya di sini ada traktor untuk membajak sawah. Kalau dulu mungkin nggak ada ya traktor misalkan. Atau mungkin menggunakan yang seperti ini ya. Jadi kalau di wilayah Jawa atau misalkan Sumatera atau mungkin di Bangka Belitung pada waktu panen masih menggunakan celurit misalkan atau pisau tani ya. Tapi kalau di Amerika, Eropa sebagian besar menggunakan seperti ini mobilnya ya. Kalau misalkan kalian suka main game simulator, farming simulator, pasti kalian kenal dengan alat-alat seperti ini. Nah, emang seperti itulah ya untuk pemenuhan produktivitas agar lebih tinggi. Kembali lagi ke sini, itu untuk mekanisasi. Ada juga diversifikasi pertanian. Nah, kalau diversifikasi pertanian ini adalah sebuah
supaya biar hasil pertaniannya itu tidak hanya itu-itu saja, tapi berselang-seling berdasarkan musim cocok tanam. Misalkan pada musim hujan, padi. Tapi tidak hanya padi, misalkan ditanami juga dengan tanaman yang memang dia itu cocok untuk pada waktu musim hujan. Nah, artinya ketika dijual, keuntungannya juga bisa ada dua nih, menggunakan harga padi dan menggunakan harga tanaman yang lain. Seperti itu untuk menanggulangi permasalahan pangan yang ada di dunia. Kalau misalkan kita kembali lagi ke soal yang tadi, berarti sudah fix ya. Jawaban di sini adalah intensifikasi pertanian ya, B. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau yang ada pertanyaan silakan acungkan tangan saja. Ya. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ya ke soal nomor 21 sekarang. Nah, untuk nomor 21 silahkan Rani. Kak. Udah gampang ya, kelihatan di sini ya. Gak mungkin ini food production ya. Emang bisa gitu bikin badak kan gak bisa. Jadi hanya untuk hunting and gathering ya. Sip. Kalau nomaden ini bukan ke arah aktivitasnya, tapi ke arah bagaimana dia menetap hidupnya atau tidaknya ya. Itu maksudnya ke dalam nomaden. Oke, sip. Nomor 21 sepertinya nggak ada masalah ya. A. Nomor 22. Nah, sekarang. Nomor 22 kakak minta dijawab sama Reni. Reni silakan Reni. Oke, belum ada tanggapan. Dari Rahman. Rahman. Belum ada tanggapan juga. Dari Sadam. Sadam. Sadam juga sama. Oh, ada ya. Oh, Arnanda. Kenapa Arnanda? Bukannya astroloid ya, Kak? Oke, untuk yang di sini ya. Untuk Oke. Untuk yang Nanda ini jawabannya B ya. Alasannya kenapa? Itu kan suku aborigin ya. Dilihat dari ciri-cirinya gitu. Terus ada bumerang juga. Sip ya. Jadi kata kunci bukan kata kunci, clue-nya ya. Clue-nya itu dari dia membawa bumerang dan memang keriting-keriting aborigin ya. Oke, dari Nanda seperti itu. Kakak bahas ini menggunakan PowerPoint geografi budaya dan identitas regional ya. Ini juga semuanya akan kakak kasih ya, jadi tenang saja ya. Oke. Terkait dengan ras ya. Oke. Mana ya mulainya? Oke, dari sini dulu deh. Oke. Kakak ngasih dulu materi sebentar ya untuk ras ini. Jadi ras manusia ada sebuah karakteristik yang dilihatnya dari biologis biasanya. Ya. Dari karakteristik biologis tapi dari fisik biasanya. Nah, penciri ras manusia itu ada yang pertama itu dari ciri kuantitatif. Sorry, yang nomor 1 itu bukan kuantitatif tapi kualitatif ya. Sorry, ini salah nih. Ketukar. Yang ini kualitatif. Kalau yang ini baru kuanti ya. Kuantitatif. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kualitatif berarti terkait dengan warna kulit ya, karena warna kulit kan susah diukurnya. Ya, hanya kualitatif saja. Kemudian warna mata, kemudian warna rambut. Ada juga yang seperti bentuk rambutnya, keriting, ikal, hitam. Oh, udah pasti itu orang timur katanya kan seringkali seperti itu ya anekdotnya itu ya. Kemudian ada juga yang dari bentuk muka ya. Apakah dia misalkan lonjong, misalkan membulat ya, ataukah dia
SquarePants gitu ya, seperti SpongeBob misalkan, kan kita nggak tahu. Kemudian ada juga yang kedua itu karena ciri kuantitatif, artinya dia bisa diukur. Contohnya dengan berat badan, tinggi badan, itu semuanya bisa ada satuan ukurnya. Bentuk dan ukuran kepala itu biasanya pakai volume ya satuannya. Itu untuk ras manusia dan pencirinya seperti ini ya. Jadi ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau misalkan kita lihat dari 4 kelompok besar lah ya ibaratnya ya. 4 kelompok besar dari ras manusia, kita mengenalnya ada 4 kalau dari kelompok besarnya ya. Ada yang negroid, kemudian ada yang proto-australoids, ada yang mongoloids, dan ada caucasoids. Dari keempat ini kelihatan ibaratnya tuh distinktifnya atau perbedaannya ya. Negroid berarti ikal tapi keriting-keriting tipis gitu ya. Kemudian wajahnya agak lonjong ke depan ya. Warna kulit lebih gelap ya. Itu adalah ciri-ciri dari negroid. Kalau misalkan proto-australoid mungkin tidak segelap yang ada di negroid. Kemudian rambut ikal sama ya. Biasanya tinggi badannya tinggi ya untuk proto-australoid. Untuk mongoloid, nah dari warna pipi agak kemerah-merahan ya. Kemudian warna rambut biasanya hitam, lurus ya. Kemudian dari mata nih yang agak sulit ya. Agak mudah untuk mongoloid ya. Sipit biasanya. Kemudian caucasoid, nah ini dari namanya saja sudah caucasoid. Berarti dia banyak berkembang pada mulanya gitu ya. Si ras ini tuh dari pegunungan Kaukasus. Ya, di Kaukasus. Nah, ini memiliki biasanya rambutnya yang pirang ya, kemudian putih warna kulitnya dan memiliki pigmen-pigmen, ada titik-titik hitam gitu ya di kulitnya itu. Dan bola matanya berwarna biasanya, memiliki warna biru, kemudian coklat dan lain sebagainya. Kalau di mongoloid biasanya coklat dan hitam yang mayoritasnya. Kalau persebaran rasnya ya kemungkinan seperti inilah kalau secara globalnya ya. Jadi kalau yang negroid atau negrito, kelompok negroid ras itu banyaknya berkembang di wilayah Afrika, kemudian di Papua. Ya, itu masuknya ke dalam ras negroid. Tapi nanti ada subras. Jadi subras itu adalah salah satu anakan daripada ras itu sendiri. Nanti kita jelaskan bareng-bareng. Satu contoh ya. Kalau dari ras utama mongoloid, dia menghasilkan subras, ada yang Asiatic mongoloid. Itu biasanya persebarannya itu di Asia Utara seperti Siberia ya. Atau juga suku Inuit ya yang ada di wilayah Alaska. Nah, itu tipe-tipe Asiatic mongoloid. Ya. Kemudian ada juga di Asia Tengah seperti bangsa-bangsa Mongolia ya. Dan Asia Timur pada umumnya ya. Jepang, kemudian ada Cina. Nah, itu masuknya ke dalam Asiatic mongoloid. Korea masuknya ke sana. Nah, turun ke wilayah Semenanjung Melayu, Malaka, itu kita masuk ke dalam subras Malayan mongoloid ya. Kebanyakannya di Asia Tenggara tuh persebarannya ya, dari Vietnam, Thailand. Kita satu rumpun, makanya seringkali bangsa satu rumpun gitu ya. Seperti itu. Jadi emang kemiripan orang-orangnya seperti itu. Kemudian ada juga American mongoloid. Nah, ini untuk penduduk-penduduk Eskimo ya, dan penduduk di Amerika bagian selatan seperti Chile. Nah, itu memiliki kemiripan ya, warna pipi merah. Dan orang-orang Indian juga sebetulnya lebih ke arah American mongoloid. Kalau misalkan kita lihat ya, orang-orang Amerika Indian khususnya itu memiliki sama wajahnya itu dengan orang-orang Mongolia. Seperti sama gitu ya. Berarti dia subrasnya American mongoloid. Contohnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Chinese ya seperti itu orang-orangnya ya. Kemudian ada juga suku Manchu. Kakak nggak tahu ini Manchu itu daerah mana ya. Kemudian ada Japanerin, artinya berarti dari orang-orang Jepang. Kemudian ada Koreaner
ya, dari Korea seperti itu. Kemudian Javane berarti orang-orang Melayu Jawa gitu ya. Ini khususnya orang-orang Jawa dan orang-orang Sumatera, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung mungkin ya, kebanyakannya seperti ini, Melayu. Kemudian Karakalmuk, ini subras Karakalmuk ya. Suku Karakalmuk mungkin di wilayah Mongol ya kalau ini. Kemudian Eskimo yang tadi disebutkan ya. Nah, sekarang kalau Kaukasoid itu subrasnya itu dibagi-bagi juga seperti Mongoloid ya. Ada yang Nordic, Nord artinya berarti di utara ya. Berarti persebarannya itu ada di Eropa Utara seperti orang-orang Swedia, Norwegia, bangsa-bangsa Viking katanya ya yang dulu itu berkembang. Itu masuknya ke dalam bangsa Nordik gitu. Nah, kemudian ada juga yang Alpine Kaukasoid, berarti dari pegunungan Alpina ya, yang ada di Eropa Timur maupun Eropa Tengah. Seperti Polandia ya, kemudian ada Austria, ada juga misalkan di wilayah Latvia dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang masuk ke Mediteran Kaukasoid. Nah, kalau Mediteran Kaukasoid ini banyak berkembangnya itu karena dari namanya saja sudah Mediteran, berarti banyak berkembang di negara-negara yang berbatasan dengan Laut Mediteran, Laut Tengah. Seperti Afrika Utara ya, Arab, Iran, itu masuknya ternyata masuk ke Kaukasoid. Kalau misalkan kita lihat dari karakteristik fisiknya. Ada juga yang terkait dengan Indik Kaukasoid. Ya. Jadi kalau Indik Kaukasoid, dia banyak berkembang di wilayah Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Tapi ini yang Indiknya ya, bukan yang Negroidnya. Karena nanti di India juga ada yang Negroidnya. Nah ini khusus yang Indik Kaukasoidnya, ya, orang-orang Pakistan, Afghanistan yang seperti itu. Nah ini contoh-contohnya ya. Ada yang Nordisch ya, Nordisch itu seperti ini, kebanyakannya ya dari orang-orang Swedia, Norwegia. Kemudian ada Dinaris, Tirol itu kalau nggak salah itu ibu kota mana ya, Tirol itu lupa lagi. Nah ini seperti itu. Kemudian Mediteran ya, Turki. Nah biasanya seperti itu tuh orang-orangnya. Ya. Kemudian orang-orang Aljazair ya, Afrika Utara seperti itu, Libya. Nah itu Mediteran. Kemudian ada Alpinish itu berarti seperti Austria, Polandia, ya dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu bentuknya ya, Jerman. Kemudian ada juga yang Ukraina. Nah kalau Ukraina seperti itu khas si ibu-ibu itu ya, kecil. Kemudian hidungnya itu mungil biasanya ya, bibirnya mungil juga dan pipi agak lebar dan warnanya kemerah-merahan biasanya kalau Ukraina. Kayak si itu ya, Miska and the Bear, Masha and the Bear ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang seperti suku Kurdi, ya. Nah, suku Kurdi biasanya seperti itu, ya. Turki Auskarahisar katanya. Nah, itu suku Kurdi contohnya. Kemudian ada bangsa Arab, ya, yang bangsa Badui. Nah, itu seperti itu. Dia masuknya ke dalam ras Kaukasoid. Dan ada Afgan. Ini bukan Afgan artis, ya. Ini Afgan, orang-orang Afghanistan, Pakistan, nah, orang seperti ini. Di ini kasihan si Afgan, ya, seperti ini. Dia pakai kacamata dia. Oke, kemudian ada juga yang Negroid. Nah, Negroid itu rasnya yang kulitnya gelap. Tapi kalau misalkan kita bagi yang berwarna gelap itu banyak. Ada yang Afrika Negroid, ya, yang benar-benar benua Afrika persebarannya. Kemudian ada juga yang Negroito, ya, yang di Semenanjung Melayu, kemudian di Filipina. Ada juga yang Negroito, ya. Jadi dia itu hitam atau gelap, tapi nggak segelap yang ada di Afrika dan memiliki karakteristik yang berbeda kalau dari fisiknya. Kemudian ada Melanesia. Nah, kalau Melanesia ini berada di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. Ya. Contohnya Samoa, ya, orang-orang seperti itu ya. Si Dwayne Johnson ya, Rock itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga Australoid. Ini bukan Austa ya, Australoid. Nah, ini berarti yang terkait dengan yang di benua Australia seperti tadi ya. Suku Aborigin, suku Maori, nah itu Australoid masuknya. Nah, ini contoh-contoh ras Negroid dan subrasnya ya. Jadi ada Bawili, ya mungkin hampir sama semua ya orang-orangnya. Kemudian ada Makonde Madsen ya.
Jadi itu anting katanya ya. Jadi antingnya disimpan di bibir. Semakin besar antingnya katanya semakin cantik. Ya kita nggak tahu kan, menurut mereka kan cantik itu relatif ya. Jadi bagaimana kita memandang sudut pandang kita dari mana nih? Dari hati atau dari wajah gitu. Jadi relatif. Menurut suku mereka itu merupakan penghormatan kepada perempuan ya. Kemudian ada Ambamum, kemudian ada orang Papua ya. Dan Papua pun dibagi menjadi dua ternyata kalau misalkan kita lihat dari subras di sini ya. Ada yang memang dia itu lebih ke arah Australoid ya. Berarti di selatan-selatan Papua. Ada juga suku-suku yang di utara Papua seperti Papua Pom Huonggolf ya. Dan ada Australoid yang benar-benar dari aborigin tadi. Nah, ada juga ras khusus ya. Jadi dia itu bukan nggak masuk ya, ibaratnya itu karena saking khasnya sehingga mereka memiliki kelompok dan subras tersendiri. Contohnya adalah Bushman yang tadi ya. Dia ada di Gurun Kalahari, kemudian ada suku Vedoid yang ada di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Utara ya. Vedoid seperti itu ya. Kemudian ada Polynesoid. Nah, berarti si Derok masuknya ke sini nih ya. Nah, yang Samoa yang kayak gitu ya, Mikronesia, Polinesia. Kemudian ada bangsa suku Ainu. Nah, ini yang suku asli orang Jepang ya. Dia ada di Hokkaido sebetulnya di utara Jepang. Ya. Di suku Ainu ini. Nah, ada juga ras campuran ya. Nah, kalau ras campuran itu kita kenal dengan istilahnya itu ada mestis, ada mulatto, ada zambo. Jadi kalau mestis itu adalah campuran antara Mongoloid dan Kaukasoid. Kalau di Indonesia seringkali dikenal dengan orang Indo gitu ya. Blasteran Indo. Nah, itu artinya mestis. Kalau di artis ya Cinta Laura, meskipun banyak. Kemudian ada juga yang mulatto. Kalau mulatto ini percampuran antara Kaukasoid dan Negroid. Ya. Kemudian ada Zambo. Nah, kalau Zambo ini Negroid dan Mongoloid. Ya, seperti itu si bapak itu ya. Seperti itu untuk yang ras. Kalau kita kembali lagi ke soal yang tadi, berarti sudah pasti ya. Ini jawabannya adalah Australoid ya untuk aborigin. Oke, sampai segini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 23. Oke, soal nomor 23 sekarang. Dari Zainuddin Saputra. Silakan Zainuddin. Silakan. Belum ada tanggapan? Dari ada. Oh, kalau kata Zainuddin Tokyo, Kak. Katanya ya. Kalau dari Rafli, apa Rafli? Jawabannya kira-kira Rafli. Rafli juga belum ada tanggapan. Tokyo juga, Kak. Tokyo juga ya, oke. Kita bahas lah ya. Sydney di sini nih. Kalau misalkan kita lihat Singapura, nggak mungkin Singapura di sini gitu kan. Masa dari muter sini langsung ke sini sih gitu, nggak mungkin. Paris, apalagi Paris ya. Sebelah utaranya Australia aja, lihat ke atas ya. Jadi yang paling memungkinkan dari jawaban ini hanya satu dan satu-satunya, yaitu Tokyo. Sip. Ini sebetulnya soal Olimpiade Internasional. Jadi sebetulnya kalian itu bisa menjawab soal-soal internasional. Kakak nggak ngasih tahu saja ini soal internasional ya. Jadi gampang-gampang sebetulnya soal-soal internasional itu. Yang sulitnya itu karena dia dalam bahasa Inggris aja. Oke, lanjut nomor 24. Kakak minta dari siapa ya? Ataya, silakan. Oke, Ataya belum ada tanggapan. Dari Asti,
Asti Nur. Asti Nur. Oh, oke. Asti Nur. Ya. Gimana, Ti? Kurang jelas suaranya? Ya, Kak. Jawabannya apa? Asti. Kira-kira yang mana, Ti? Halo? Oh. Halo, Kak. D. Coba. D. Oke, dari Chicago kalau Asti. Kalau dari Vidiatun. Kalau aku A, Kak. Agak bingung antara A atau C sih. Oke. Oke, Kakak langsung saja ya. Jadi kalau misalkan kita lihat si jalan nih, jaringan jalan yang ada di sini di Moskow, seringkali terkenal karena kemacetannya. Ya, kemacetannya. Makanya dibikinlah ring road atau jalan memutar, sirkuler seperti itu. Di dunia mungkin ada beberapa kota yang menerapkan seperti ini ya. Dan khususnya yang memiliki tipe jaringan jalan seperti ini yang sama dengan Moskow adalah Paris. Ya. Jawabannya adalah C. Ya. Ini hanya pengetahuan umum saja sih sebetulnya. Oh, kenapa nggak bilang langsung, Ardi? Langsung aja, padahal kalau mau jawab ya bilang aja. Jangan ragu-ragu. Kalau misalkan kita lihat ya, kita ke Google Earth. Mana Google Earth? Sini nih. Kalau misalkan kita Google Earth, kita ke Paris ya. Paris, dibacanya Paris ya. Jadi kalau orang Prancis, kalau akhirannya ada S, itu biasanya si S-nya itu nggak keluar tuh. Jadi namanya Paris ya. Set. Nah ini nih jalannya ini kelihatan nih, memutar nih. Ya. Memutar. Kemudian kita masukin jalan mana ya? Di sini ada nggak ya jalan? Sederhana. Ini apa nih? Paris. Nah ini nih, ya sirkuler seperti ini. Ini sirkuler. Ya. Tuh ada jalan lagi ke sini, tapi ini sirkuler. Kalau di Jakarta ini dikenal dengan outer ring road, ya atau inner ring road. Jadi yang namanya ring road artinya adalah jalan memutar. Nah ini. Kalau misalkan kita lihat Moskow, nah, kita lihat Moskow ya, yang aslinya. Kita lihat Moskow. Lama. Langsung gini aja deh. Oke, kita ke Moskow. Jauh banget ternyata. Ah, kelihatan ya. Kita bikinnya dalam bentuk, jangan ini deh. Jangan citra satelit. Gimana ya caranya ya? Nah, ini kelihatan deh ya. Memutar juga tuh yang warna merah ring. Ya. Jadi untuk jawaban yang tadi hanya ada satu, ya. Paris saja. Kita kembali ke soal. Nomor 25 sekarang. Nomor 25 kakak minta jawaban dari Rafli. Silakan Rafli. Jawabannya D, Kak. Kenapa? Soalnya di Meksiko tuh nggak ada HDI menengah, Kak. Oke, kalau dari Rafli D. Kalau dari Pajar? D, Kak. Pajar D. Iya. Oke. Pajar D.
Kalau dari Arnanda Putri, C. Nah, Argentina. Arnanda, coba. Kenapa alasannya Argentina, Arnanda? Kak. Gimana? Silakan. Kan bisa dilihat di keterangan yang di samping ada high, medium, sama low. Ya. Nah, jadi Argentina itu high. Karena warnanya hijau ya? Iya, jawabannya itu sih. Jadi untuk melihat jawaban untuk nomor 25 ini, tinggal lihat legenda saja ya. Dari Human Development Index, betul juga Tria ya. Jadi di sini kan ada keterangan putih, no value. High, hijau. Medium itu warna hijau muda. Kalau misalkan di dalam soal ini adalah, berikut ini adalah negara yang memiliki HDI menengah. Kecuali, berarti yang bukan menengah kan yang dicarinya ya. Mana saja yang bukan menengah? Indonesia menengah, hijau muda medium ya. Cina menengah. Meksiko ini ya. Kalau ini Amerika nih. Meksiko yang ini. Dia menengah juga. Artinya berarti hanya Argentina yang tinggi ya. Jadi jawabannya adalah C, nomor 25. Sip. Oke, sekarang nomor 26. Nomor 26 dari Heru. Heru, nomor 26 apa Heru? Kalau aku sih C, Kak, pemerintahan. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar berarti. Kalau yang lain? Kalau aku A, Kak. Oke, kalau Sasa ya? Sasa lagi. Vidi ya? Vidi A ya. Oke, kita lihat dulu ya, bentar ya. Kakak mau cari dulu gambarnya. Bentar ya. Oke, katanya kalau Prian, Pajar juga A katanya. Kita lihat dulu ya. Kakak pengen lihat gambarnya dulu. Oke, bentar ya. Jadi ini namanya adalah teori lokasi sentral ya. Kalau misalkan kita lihat bentar ya. Kakak mau jelasinnya dari mana dulu ya. Oke, ini deh. Bentar ya, kakak copy dulu gambar ini biar enak. Set, copy teman salin. Hapus. Tempel. Oke, kakak mau minta kalian masuk ke sini. Oke. Nah, jadi ada seorang geografer, namanya itu Walter Kristaller, orang Jerman, ekonom juga. Jadi dia melihatnya dari segi ekonomi sih sebetulnya ya. Jadi dia menyatakan bahwa ya sebuah tempat di permukaan bumi, dia asumsinya ini bahwa permukaan buminya ini benar-benar datar ya. Dia itu mempunyai wilayah atau apa ya ibarat itu batasan pengaruh dari sebuah lokasi di permukaan bumi itu mempunyai batasan pengaruh yang kita kenal dengan namanya itu apa ya, lupa lagi kakak. Ini itu sebagai bentar ya, lupa lagi. Range ya. Atau seberapa besar sih pengaruh daripada ini gitu ya. Nah, kalau di dalam gambar ini si titik-titik ini digambarkan sebagai yang titik biru kecil yang ada di sini. Ya. Nah, ketika nanti si titik-titik ini bersinggungan dengan range punya milik orang lain, kan nanti bakal menjadi seperti ini ya, bisa menjadi seperti ini. Maka nanti akan membentuk irisan lurus. Sama ini juga misalkan seperti itu. Nah, ini tuh nanti akan membentuk sebuah heksagonal. Menjadi seperti ini.
Nah, di dalam teori si Kristaller ini, kita kenal dengan istilahnya itu K3, atau K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 7. K dari mana sih sebetulnya hitungan K3, K4, dan K7? Oke. Ketiganya ini, atau si K ini muncul dari perhitungannya itu 1 ditambah seberapa besar cakupan dia, pengaruhnya, kita notasikan sebagai N, dikali dengan 6. Kak, kenapa 6? Lah, wong ininya juga heksagonal, 6 sisi gitu ya. Makanya ini 6. Kita lihat dulu yang K3. Kalau misalkan kita bagi nih ya. Kita bagi nih. Sorry. Atau kita sambungkan ini ke sini deh. Set. Kita sambungkan ini ke sini, ini titik ini. Set. Nah, ya. Kita zoom ya. Kita lihat yang C lah ya, yang lebih jelas ya. Kalau misalkan ini, oke, warna biru. Kalau misalkan ini sebagai 1, heksagonal ini sebagai 1 nih, berarti segini itu kan menjadi 1/3-nya kan? Ini 2/3-nya. Ini 1/3 untuk si C. Jadi si C di sini 1/3. Untuk D sama kan? Di sini juga 1/3 nih. Di sini juga 1/3 ya. Untuk si E sama juga. Dia 1/3 nih. 1/3. F 1/3 juga. G 1/3. B 1/3 juga. Bagaimana dengan A? A 1. Karena dia 1 heksagon. Dia berada di tengah-tengah nih. Dia 1 nilainya. Jadi kalau misalkan kita kasih nilai di sini, A ini 1, ini tadi 1/3, ini 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Maka K yang di sini adalah tadi rumusnya 1 ditambah, karena di sini 1/3 batasan wilayah yang menjadi ibaratnya tuh yang di-share gitu ya, dikalikan dengan 6. 1/3 kali 6 ini sudah langsung 2 kan hasilnya. 1 tambah 2. Udah langsung 3. Nah, kondisi yang seperti ini biasanya untuk pasar yang optimum atau prinsip pasar yang optimum. Kenapa pasar? Jadi ibaratnya kalau misalkan di sini ada wilayah C, terus di sini di A itu ada pasar, ya, maka pasar ini dapat menarik kurang lebih 1/3 dari penduduk yang ada di kota C. Misalkan atau besaran pengaruh si B ke A ini 1/3-nya. Begitu pula dari G dapat mengambil 1/3-nya. Kemudian dari si F 1/3-nya. Dari E 1/3-nya. Dari D juga 1/3-nya. Kalau dari A ya semuanya, berarti karena dia dalam satu wilayah range-nya yang tadi. Itu maksudnya. Kemudian beralih ke yang tadi. Beralih yang ke transport principle sekarang. Kalau transport principle seperti biasa, kita gambarkan dulu heksagonnya ya. Nah, seperti ini. Tapi kita lihat, kalau transport sebetulnya, ini hanya untuk kuncinya saja ya, dia harus tegak lurus dengan garis yang ini nih.
si sarang lebahnya ini. Kita lihat pengaruhnya. Nah, dia itu tegak lurus biasanya. Ya, tegak lurus. Kalau sini kan enggak nih. Dia ke pinggir sudut-sudutnya nih. Ke sini. Intinya hanya untuk mencirikan saja. Makanya nanti kalau misalkan kita lihat di sini seperti bintang Israel kalau si market itu. Tapi kalau si transport tegak lurus. Dia dengan ini, wilayah ini. Ya, karena kalau tegak lurus itu mengartikan ini untuk jalan. Jadi untuk menyambungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, itu kan seringkali memang lintas batas seperti itu. Nah, ini artinya lintas batas itu tegak lurus dia. Nah, kalau misalkan kita masuk lagi ke kaidah yang tadi, kita lihat. Kita back dulu. Ini kan tadi gambarnya seperti ini. Oke. Kita lihat nih. Kalau misalkan di sini satu nih. Sini satu. Nah, sini satu. Kita lihat bagaimana si ini tuh mengambil wilayahnya. Jadi kalau misalkan kita arsir nih. Tuh ya. Nah ini. Kemudian kita arsir lagi. Nah kalau misalkan dihitung itu ternyata hampir setengahnya. Dia mengambil wilayah ini. Hampir setengahnya. Dibulatkan menjadi setengah. Maka rumusnya menjadi K 1 ditambah, karena ini setengah, berarti setengah kali 6. 1 ditambah setengah dikali 6 tambah 3. Hasilnya adalah 4. Maka untuk prinsip yang ngambilnya setengah dari wilayah-wilayah penunjangnya, itu cocok untuk pengembangan teori transport atau prinsipnya untuk transport. K4. Jadi K4 untuk transport. Selanjutnya, kalau misalkan dia ngambilnya seluruh wilayah tersebut ada dalam satu heksagonal, berarti kan ini artinya K 1 ditambah 1 tambah kali 6. Jadi artinya 1 ditambah 6. 7. Nah, untuk wilayah yang total heksagon seperti ini, itu bagus untuk dikembangkan berdasarkan prinsip administratif. Nah, kalau misalkan kita merujuk ke soal yang tadi, nah kira-kira ini berapa nih? Sepertiga atau setengah dari yang total heksagon yang pinggirannya? Ini kan setengah nih. Nah, artinya berarti 1 ditambah setengah kali 6. 1 tambah 3. Berarti 4. Kalau yang 4 berarti tadi itu adalah lalu lintas yang optimum. Ya, yang tegak lurus tadi. Tegak lurus. Karena ini nanti ada perpotongan ke sini. Kalau pasar yang optimum tadi berapa? 3, Kak. K3 ya. Pemerintahan? 7. K7 ya. Pusat pendidikan? Tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 26. Oke, teman-teman, berhubung waktu udah menunjukkan pukul 16.03. Jadi untuk yang sisa 4, nanti kakak akan gabung dengan soal TO pada waktu kalian kemarin latihan geografi di nasional. Ya, jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng untuk soal yang itu. Jadi seperti ini nih. Kalau nggak salah kemarin muncul soal seperti ini ya. Sorry. Di TO, benar nggak? Ada nggak soal seperti ini? Sering, Kak. Nah, nanti kita akan latihan soal-soal semacam ini. Dan kakak sudah siapkan soal semacam itu. Tuh, udah siapin. Ya. Tuh. Udah disiapin sama kakak. Tuh. Untuk nanti pertemuan selanjutnya. Gimana? Kata kakak udah disiapin, nggak ada tuh kelihatan. Oh, sorry. Belum ke share. sorry.
Nah, ini. Yang ini kemarin kan, yang waktu TO kan? Ya, Yang kemudian ada Pulau Panas, ya. Bener nggak? ya ada. Nah, yang ini kan. Kemudian ada Iya, ini iya. kan. Ya ada itu. Iya, benar-benar. Nah, ini Suka kakak satelit. udah screenshot nih sebetulnya. Jadi soal-soalnya itu kayak gimana sih? Ya penasaran gitu ya. Ternyata, oh kayak gini. Udah kakak bikinin aja buat latihan buat nanti pertemuan selanjutnya. Nih, kayak gini. Nih. Ya. Nah, barangkali mungkin bisa ya muncul lagi atau kakak nggak tahu sih sebetulnya ya apakah akan muncul lagi atau tidak. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk latihan ya. Ya, Gitu Kak. teman-teman. Jadi juga dengan materi ya. Jadi kakak sebetulnya udah nyiapin tuh ya. Materi itu kakak udah bikinin tuh. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya udah dimasukin ke sini, totalnya 177 mega. Jadi ini ke-15 tema geografi sudah kakak bikinkan. Jadi kalian tinggal baca untuk memperkaya ilmu. Jadi karena kan kita nggak mungkin ya membahas 15 tema dalam satu hari gitu. Makanya kakak dengan cara ya udah kasih soal kita bahas bareng-bareng gitu. Itu cara yang paling mudah, efektif dan efisien. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan kakak nanti ada materi yang kelewat, tapi bisa didapatkan slideshow-nya seperti ini. Jadi kalian tinggal ikutin saja ya. Jadi contohnya kakak udah siapin nih distribusi penduduk ya, sensus, kemudian cara perhitungan, kemudian yang hal-hal semacam ini gitu ya. Jadi kalian tinggal ngikutin saja. Dan ini nanti di-share-nya via Mbak Vega ya. Nanti dikirim linknya ya. Itu saja mungkin yang pengen kakak sampaikan sebetulnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ya gimana lagi ya, kita hanya berapa kali pertemuan sih? Udah 2 kali pertemuan malah ya. 3 ya sama ini ya. Jadi emang kurang sih ya. Pengennya 2 minggu gitu sama kalian tuh ya. Setiap hari gitu kan. Tapi ya gimana kesempatannya seperti ini kita manfaatkan saja ya, optimalkan. Mungkin itu teman-teman yang bisa kakak Dery share untuk hari ini ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dari Kak Dery pribadi. Dengan adanya tadi apa namanya tuh kendala-kendala teknis ya. Jadi mohon dimaafkan dari keterbatasan kami ya selaku pembina mungkin. Jadi itu yang pengen kakak sampaikan. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya jika kita akhiri dengan doa ya. Jadi diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kakak minta mungkin dari Vidi boleh minta untuk dibimbing doanya Vidi. Dibacakan doa. Atau dari siapa nih yang mau berkenan? Dari Fajar silakan Fajar. Untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk apa namanya tuh pembinaan selanjutnya? Nah, ini kakak takut itu ya. Untuk pembinaan selanjutnya di hari Jumat ya. Di hari Jumat dengan waktu yang mungkin nanti menyesuaikan seperti biasa ya. Kakak juga nggak tahu apakah mungkin kita kembali lagi ke seperti jam 10, kemudian ada sesi rahat, atau misalkan hanya seperti ini. Kakak juga nanti mungkin mau nanya ke Mbak Vega dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa kakak share ya hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya ya. Udah banyak bertanya gitu ya. Jangan ragu lah, jangan malu untuk bertanya ya. Kan di sini sama-sama teman-teman kalian juga ya. Jangan, aduh saya malu mah nanti urusan belakangan ya. Sebelum kakak akhiri, kakak mau ngucapin selamat bertanding ya nanti untuk hari tanggal berapa sih? Tanggal 13 ya kalau nggak salah ya. Jadi silakan dipersiapkan ya dari latihan soal, dari materi yang kakak kasih.
Jadi itu saja mungkin yang bisa kakak sampaikan untuk hari ini ya. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa. Untuk besok tidak ada pembinaan, belajar di rumah, tapi kakak kasih materinya kepada kalian ya. Nanti kalian download saja.